Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus yuk. Oke, pada konten kali ini saya mau menambahkan di playlist belajar analisa teknikal. Jadi untuk kali ini saya akan membahas mengenai pattern atau pola dari candlestick yang namanya rising wedge atau falling wedge. Intinya adalah seperti ini kurang lebih. Saya akan memulai dari rising wedge dulu, kemudian disusul dengan falling wedge. Apakah itu? Kita langsung simak bareng-bareng, di mana formasi ini kalau kejadian maka akan menghasilkan penurunan atau kenaikan yang lumayan banyak, lumayan signifikan. Intinya seperti itu. Kita langsung aja mulai dengan rising wedge. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini kalau di rising wedge. Jadi acuhkan garis merahnya, intinya adalah di garis hitam ini. Formasinya seperti kerucut mengarah serong ke atas. Artinya kalau terjadi formasi seperti ini, penurunannya akan cukup signifikan. Entah itu ini garis merahnya datang dari atas ketika sedang bearish turun, ataupun dari bawah ke atas sedang uptrend. Tapi ketika ada formasi segitiga ini yang mengerucut, maka kemungkinan besar, tidak selalu tepat ya, kemungkinan besar akan disusul dengan pola turun kalau terjadi breakout. Intinya seperti ini kalau dari rising wedge, rising intinya naik ya, mengerucut naik. Kita coba prakteknya di formasinya di candlestick seperti apa. Ini saya ambil contoh di BTC. Di BTC kisaran 11 Desember sampai dengan 13 Desember. Di sini saya udah buat dua garis, jadi mengerucut sama seperti gambar tadi ya. Saya tebalin biar jelas. Jadi di sini sudah ada pola rising wedge, mengerucut ke atas, dan setelah terjadi breakout seperti yang di sini, akhirnya turun. Lumayan signifikan ya turunnya. Dan target turunnya seberapa? Kalau dari pola seperti ini, targetnya teman-teman bisa buat garis lurus aja dari titik atas ke titik terbawahnya seperti ini. Nah, pindahkan aja di titik breakoutnya. Misal breakout di sini, maka ini akan ditaruh di sini. Kurang lebih targetnya seperti ini. Ketika misalnya turun lebih dalam lagi, teman-teman tinggal buat horizontal line, bisa mau pakai MA bisa, dengan kemungkinan terendahnya ada di sini. Nah, seperti di titik awal terjadinya rising wedge kayak gini ya. Teman-teman bisa garis seperti ini, ketika mengerucut ke atas seperti ini dan breakout dengan target seperti ini yang tadi. Saya garis dulu di sini ya. Ini terjadinya di sini. Teman-teman bisa coba dimanapun formasinya ini terjadi, target penurunannya cukup signifikan. Poinnya adalah itu untuk rising wedge. Ini terjadi di BTC time frame 1 jam. Ini terjadinya di 1 jam. Teman-teman bisa bayangin semakin besar time frame-nya, apakah itu terjadi 4 jam ataukah itu bahkan terjadi di daily, maka potensi setelah breakout-nya targetnya jauh lebih lebar, otomatis seperti itu. Kita coba lanjutin kalau misalnya saya kecilin time frame-nya, ini 1 jam ya. Kecilin, bagaimana kalau saya temukan formasi ini di NEAR USDT time frame cuman 5 menit. Nah, di sini saya tebelin dulu. Nah, semakin kecil time frame-nya, maka potensi gambarnya semakin nggak beraturan karena sangat fluktuatif ya. Di sini ada terjadi breakout, ada upper shadow di sini atau bayangan di sini kita bisa acuhkan, tapi prinsipnya sama. Garis atas, garis bawah mengerucut ke atas. Semakin ngerucutnya semakin atas, semakin menukik, maka potensi penurunannya pun juga lumayan semakin signifikan. Meskipun potensi kegagalan polanya juga semakin besar kalau teman-teman pakai time frame-nya semakin kecil, semakin singkat. Intinya adalah seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ketika breakout di sini saya akan buat pattern-nya, trend line-nya, targetnya seberapa sih penurunannya kalau terjadi di time frame 5 menit. Nah, ini breakout di sini, saya buat di sini. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Setelah turun ini langsung naik tinggi. Ini belum tentu akan turun ya, karena sekali lagi di time frame 5 menit. Biasakan kalau membuat pola gini pakai time frame yang agak besar ya, 1 jam, 4 jam, daily, itu untuk melihat istilahnya arahnya, tren harganya kemana. Kalau di 5 menit ini potensinya fluktuatif sekali soalnya. Ini bisa lihat lumayan sempat turun agak dalam juga setelah breakout. Ini terjadi di 5 menit, gambarnya seperti ini, akan sangat fluktuatif. Oke, ini adalah rising wedge secara singkat ya.
Kalau kita ngomong sekarang berlawanan dari rising wedge, falling wedge. Nah, seperti ini. Ini kebalikannya dari rising wedge. Falling wedge ini formasinya bukan mengerucut ke atas tapi ke bawah. Lihat di garis merah ini teman-teman bisa lihat mengerucut ke bawah. Meskipun harganya dari bearish ataupun nanti kayak gini bullish posisinya, ujung-ujungnya sama, ketika breakout dia naik. Jadi formasi ini menandakan uptrend, bullish. Intinya seperti itu, kebalikannya dari rising wedge. Gambarannya seperti ini. Lanjut, kalau formasinya seperti apa penerapannya, saya temukan di LTC, Litecoin USDT tanggal 17 April sampai 28 April. Nanti teman-teman bisa korek lebih jauh lagi, banyak formasi ini gampang ditemukan. Jadi teman-teman bisa lihat secara singkat. Saya tebelin dulu. Nah, ketika terjadi breakout seperti ini, kenaikannya lumayan. Sekali lagi, targetnya gimana? Tinggal buat vertical line semacam itu dari batas atas ke batas bawah, di mana polanya dimulai, dan ini tinggal digeser untuk menentukan setelah breakout. Di sini breakoutnya ya, saya kasih di sini. Nah, teman-teman bisa cek targetnya apakah sesuai apa enggak. Ini lumayan ya, masih naik lagi di sini. Ini adalah salah satu contoh dari falling wedge. Intinya seperti itu. Cara menentukan target profitnya seperti itu juga. Ini terjadi di Litecoin, time frame 4 jam. Nah, teman-teman bisa bandingin tadi, ketika terjadi di time frame semakin besar, maka target profitnya semakin jauh. Prinsipnya seperti itu. Apalagi kalau kita nemuin formasi seperti ini, baik rising wedge maupun falling wedge di time frame daily, apalagi weekly atau mingguan, itu lebih ngeri lagi potensi naik turunnya. Kurang lebih seperti itu. Ini di Litecoin yang 4 jam. Time frame-nya seperti itu. Kita lanjut. Ada contoh lagi nggak kalau untuk falling wedge? Semisal ada lagi di Shiba. Shiba di time frame 4 jam. Ini pada waktu BTC belum didam, intinya ya. Sebetulnya kalau BTC-nya nggak didam waktu itu, mungkin kenaikannya Shiba akan cukup jauh. Cuman ketika ini breakout pattern, kebetulan BTC-nya juga dam, ya akibatnya kurang lebih seperti ini. Jadi naiknya ya sebentar. Falling wedge di Shiba itu terjadi sekitar polanya 4 November sampai 30 November di time frame 4 jam. Ini di daily pun juga bisa, ini sama, di daily juga kelihatan tapi lebih pendek ya polanya. Nah, ini posisinya breakoutnya persis di sini. Target breakoutnya sebetulnya kalau sekali lagi kalau marketnya mendukung, sebetulnya bisa jauh. Sekali lagi semua tergantung sama BTC. BTC dam, semua dam. Intinya seperti itu, mau pakai pola apapun akan sama. Nah, inilah sebetulnya target dari Shiba ketika ada falling wedge ini, pattern breakout ternyata cuma sampai di kisaran 5.400, padahal targetnya kalau breakout ini minimal banget ada di sini 6.500. Cuman apa daya, BTC-nya turun anjlok, otomatis semuanya anjlok. Prinsipnya seperti itu. Dan sebetulnya bagaimana kalau misalnya ini kejadian tapi BTC-nya tidak mendukung? Ini adalah contoh yang bagus dari Shiba dan koin lain. Jadi kalau teman-teman menemukan pola di koin manapun, pastikan cek BTC-nya kondisinya seperti apa. Intinya seperti itu. Mau BTC-nya turun, kalau yang lainnya misalnya ini kayak gini, Shiba terjadi formasi kenaikan, ya tetap aja nggak kuat. Intinya prinsipnya seperti itu. Pelajaran analisa, technical sharing analisa kali ini, rising wedge dan falling wedge. Kalau teman-teman berada di spot market, ya carilah falling wedge ini untuk menentukan intinya suatu pola uptrend naik ya, intinya gitu. Teman-teman bisa ambil buy. Bagi teman-teman yang di future ya, falling wedge maupun rising wedge ini sama bergunanya, tinggal ambil long, buy atau short sell, intinya seperti itu ya. Oke, segitu dulu singkat aja video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aplikasinya simple, teman-teman tinggal cek. Ingat sekali lagi, jangan sampai time frame-nya jangan pakai yang terlalu rendah ya, kayak near nih, maka nanti kemungkinannya akan sangat fluktuatif seperti itu. Oh ya, tambahan lupa, ini saya tambahkan, gimana kalau digabungin dengan indikator. Ini bisa juga indikator, misalnya saya sambungkan aja sama MACD ya, yang istilahnya kalau di handphone semua ada, di aplikasi exchange itu pasti ada.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini di formasi ini. Nah, di rentang harga ini, jadi sebetulnya indikator apapun itu mengkonfirmasi. Jadi contoh ketika terjadi breakout di sini, MACD juga pas dead cross. Nah, ini saling menguatkan. Jadi ketika terjadi formasi di sini, dia juga MACD-nya naik. Jadi terjadi formasi rising wedge naik, terus dead cross dibanting. Ini menguatkan. Jadi teman-teman bisa lengkapi dengan indikator. Begitu juga kalau misalnya di ini di rising wedge, ini bisa teman-teman lihat di falling wedge seperti apa. Kalau misalnya terjadi di sini, terus indikator, kita lihat MACD-nya seperti apa, dan teman-teman bisa cek juga di sini. Ketika terjadi breakout, dia sudah dalam posisi golden cross, artinya naik. Dan selama pola ini terjadi, memang MACD sedang diakumulasi di bawah garis nol. Teman-teman bisa lihat ini. Jadi saling menguatkan ininya. Ini digabung dengan ini, maka akan menghasilkan kenaikan yang cukup mematikan. Begitu juga sebaliknya di rising wedge tadi juga sama. Intinya seperti itu. Mau pakai indikator apapun, ini saling melengkapi. Tapi poinnya adalah teman-teman harus menguasai pattern ini dulu karena dasarnya di sini, bukan di indikator ya. Intinya indikator memudahkan kita belajar, tapi teman-teman wajib mempelajari salah satunya pattern-pattern seperti ini yang nantinya kedepannya akan saya lengkapi biar playlistnya tambah banyak. Jadi mudah-mudahan ilmunya tambah bermanfaat lagi untuk trading baik di spot maupun future. Segitu dulu, salam cuan cok.